Al-qidam, qidam artinya sedia. Dalam artian sedia kala berarti sudah ada kian. Tidak ada yang mengawali adanya Tuhan itu. Kalau ada yang mengawali adanya Tuhan itu berarti ada yang menciptakan, berarti kan? Kalau ada yang menciptakan Tuhan berarti ini tidak layak dia dikatakan Tuhan karena masih ada di atasnya. Maka mustahil Tuhan itu ada awalnya. Ini salah satu yang harus kita pahami. Tidak diterima akal Tuhan itu ada awal. Maka dikatakan di sini ini apa yang mustahil pada hak Allah lawannya? Apa yang mustahil? Yang mustahil al-hudutsu baharu. Kenapa baharu ini? Baharu itu adalah makhluk. Kullu mutaghayyar, ya, kullu mutaghayyar hadithun wa kullu hadithun muhdatsun. Setiap yang berubah-ubah itu adalah baharu, dan setiap yang baharu dicipta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala al-muallif hadha al-kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pekan lalu kita sudah membahas tentang wujud sifat yang pertama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud menunjukkan bahwa kita mesti meyakini Allah itu ada tanpa ada yang mengadakan. Tanpa ada yang mengadakan. Kemudian tentu zat Allah, wujud Allah itu tidak sama dengan wujudnya makhluk. Wujud kita bisa dirasakan oleh salah satu panca indera yang 5. Sedangkan wujud Allah bisa diyakini adanya. Nah, masuk kita ke sifat yang kedua, yaitu sifat qidam. Qidam artinya sedia, atau disebut dengan mutaqaddam, terdahulu. Qidam sedia kala dalam artian bahwa huwal awal, dialah yang awal. Tidak ada awalnya Tuhan itu. Maka ada ada berapa? Tidak ada awal, ada akhir. Tidak ada akhir, tidak ada awal, ada akhirnya. Tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Ada awal, ada akhir. Ada awal, tapi tidak ada akhirnya. Ada 4 ya. Ada awal, ada akhir, apa? Ada awalnya, ada akhirnya. Kita makhluk, tidak ada awal, tidak ada akhir. Tuhan tidak ada awal, ada akhirnya. Apa itu? Ada awal tapi tidak ada akhir. Ada awalnya, tidak ada akhirnya. Surga, neraka. Yang perlu dicari yang mana? Kita sudah tahu, tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu yang pertama kita buat di atas. Tidak ada awal, tidak ada akhir, itu Allah. Tidak ada awal, tidak ada
Ada awal. Ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Surga dan neraka. Ada awal, tidak ada awal. Betul. Ada awal, ada akhir. Manusia makhluk tidak ada awalnya tapi ada akhirnya. Ini kan ada pasangan 4 ini. Pasangannya 4. Ada awal, ada akhir makhluk. Tidak ada awal, tidak ada akhir Tuhan. Ada awal, tidak ada akhir surga, neraka. Ada awalnya tapi dikekalkan oleh Allah. Kalau ada akhirnya berarti enggak sesuai dengan janji Allah. Maka ada awalnya, tidak ada akhir surga, neraka. Disiapkan untuk kita. Yang keempat, tidak ada awal tapi ada akhirnya. Ini PR sampai kalam. Ini yang harus kita bahas. Kenapa? Kalau sudah paham sifat 20-nya, maka dia akan tahu itu apa yang dikatakan tidak ada awal tapi ada akhirnya. Nanti pelan-pelan insya Allah kita akan memahami setelah kita mengenali Allah melalui sifatnya. Jadi ada 4 itu tingkatannya. Maka Tuhan itu sedia kala tidak mungkin. Inilah dia masuk kita kepada pemahaman yang ada dalam sifat mustahil atau wajib. Tidak diterima akal Tuhan itu berawal. Kan dia kidam. Tidak diterima akal Tuhan itu berawal. Berarti Tuhan itu tidak ada awal dari adanya. Sedia kala. Ini kidam. Lawannya al-hudutsu. Kidam. Kalau kita buat al-qidamu, al-hudutsu. Kidam artinya sedia kala. Ini namanya baharu. Al-qidam, kidam artinya sedia. Dalam artian sedia kala berarti sudah ada kian. Tidak ada yang mengawali adanya Tuhan itu. Kalau ada yang mengawali adanya Tuhan itu berarti ada yang menciptakan, berarti kan? Kalau ada yang menciptakan Tuhan, berarti ini tidak layak dia dikatakan Tuhan, karena masih ada di atasnya. Maka mustahil Tuhan itu ada awalnya. Ini salah satu yang harus kita pahami. Tidak diterima akal Tuhan itu ada awal. Maka dikatakan di sini ini, apa yang mustahil pada hak Allah lawannya? Apa yang mustahil? Yang mustahil al-hudutsu baharu. Kenapa baharu ini? Baharu itu adalah makhluk. Kullu mutaghayyar, ya, kullu mutaghayyar hadithun wa kullu hadithun muhdatsun. Setiap yang berubah-ubah itu adalah baharu, dan setiap yang baharu diciptakan. Kita ini baharu. Apa tandanya kita baharu? Berubah-ubah. Adanya kita pun berubah-ubah. Dulu kita enggak ada, sekarang ada. Itu terjadi perubahan. Setelah ada, kita sehat, kadang sakit. Kadang lapar, kadang kenyang, kadang capek, kadang tidak. Itu semua adalah perubahan. Bahkan dalam satu waktu, dalam satu kajian kita dalam majelis ini sudah berapa kali kita berubah. Kadang duduknya bersila,
kadang enggak, kadang bergerak, kadang diam, kadang matanya kedip, kadang tidak. Berubah enggak itu? Itu berubah. Kalau kita ini berubah, maka disebut dengan baharu. Maka Tuhan itu kalau dia berubah, maka itu bukan Tuhan. Kalau begitu mana Tuhan? Qidam, sedia kala. Maksudnya tidak terjadi perubahan di dalam adanya Tuhan itu. Kalau kita katakan Tuhan itu tidak sedia kala, artinya berarti dia ada awalnya. Kalau ada awalnya berarti kan ada perubahan. Dulu enggak ada, sekarang ada. Maka dulu ada, sekarang ada. Dan apapun dan sampai kapanpun tetap ada. Itulah Tuhan. Makanya kalau kita pemahamannya, kalau dia punya ada yang menciptakan, bukan Tuhan. Kalau dia ada awalnya, bukan Tuhan. Nah. Karena ini tandanya kita baharu sudah dijelaskan. Kullu mutaghayyir, setiap yang berubah itu pasti baharu. Jadi kalau begitu, kalau kita memahamkan kepada kehidupan kita dalam bentuk tauhidnya, kita bertauhid dalam hidup, bukan saya hanya tidak ingin hanya mengenalkan Tuhan itu qidam, sedia kala, bahwa Tuhan tidak ada awalnya, tapi saya ingin memahamkan kepada kita bertauhid itu kita harus melihat qidam ini kepada kehidupan kita. Yang tak berubah siapa? Tuhan tak berubah. Dulu ada, sekarang ada, besok pun ada. Kalau kita dulu ada, dulu enggak ada, sekarang ada, dan besok bisa enggak ada. Dan akan ada lagi, terjadi berbagai macam perubahan dalam hidup kita. Kalau begitu, namanya makhluk, namanya baharu. Jangan pernah tanamkan di dalam diri kita sesuatu yang tidak baik dalam bentuk. Kita hilangkan seolah-olah kita tidak baharu, atau makhluk ini tidak baharu. Kita lihat ada orang bandel. Udahlah Ustaz, enggak usah kita nasihati. Enggak akan mau itu berubah. Artinya kita seolah-olah menempatkan dia di kedudukan Tuhan. Makanya itu, syirik itu bisa terjadi karena perbuatan dan karena ucapan. Syirik itu dari perbuatan bisa. Contoh dari perbuatan mana? Ketika ada orang seperti memperingati hari-hari ketuhanan yang mereka akui ketuhanan, kita datangi, itu seolah-olah kita mengikutinya. Atau kita datang ke rumah-rumah mereka, foto-foto, seolah-olah kita mengakui bahwa rumah mereka itu itulah rumah Tuhan. Contohnya kalau kita ke Malaysia itu ada Bukit Kif namanya, dibangun di situ patung besar. Orang pada sibuk kalau jalan-jalan ke Malaysia itu foto di situ. Yang paling banyak foto di situ umat Islam berjilbab. Sementara itu mereka mereka pertuhankan. Jadi itu adalah perbuatan syirik yang tak kita sadari secara perbuatan. Maka kalau kita bertauhid nggak seperti itu. Kita tidak perlu itu. Nah, apa yang kita banggakan? Kan karena bangganya kita berfoto di situ. Nah, itu. Jadi makin halus, makin enak kita memahaminya. Kita makin menghaluskan tauhid kita, makin menjaga kita sifat kita dengan Tuhan. Karena kita pahami kedudukan kita bukan Tuhan. Kita hanya makhluk. Kita yang diciptakan. Makanya di sini setiap yang berubah itu baharu. Setiap yang baharu itu diciptakan. Itu harus kita tanamkan. Kalau yang namanya baharu berarti diciptakan. Maka jangan putus asa. Kalau ada kawan kita tak berubah, jangan katakan tak berubah-ubah. Insya Allah dia pasti berubah. Namanya makhluk. Jadi nggak ada pikiran pendek. Melihat orang yang susah untuk mendapatkan perubahan bukan berarti dia tidak berubah. Cuman karena terlalu banyak prasangka kita, dia itu tidak berubah.
Sama dengan kita dengan anak atau istri kita atau dengan saudara kita, nggak berubah-ubah. Kita sudah mengkiatkan, kita sudah mengatakan tak berubah-ubah, sehingga Allah akan menguji kita dengan tidak nampaknya perubahan dalam diri dia. Walaupun jelas ada perubahan, tetap ada perubahan. Kalau nggak bandel, makin bandel, kan gitu deh. Kan perubahan itu. Karena kita berprasangka yang tidak baik, maka teruslah berubah dia, tapi perubahannya kepada yang lebih buruk. Tapi coba kita berpikiran atau berprasangka baik, maka insya Allah orangnya akan berubah kepada tingkat kebaikan. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu min haitsu dzikri. Saya sesuai dengan sangkaan hambaku. Kalau baik sangkanya, ku kasih yang baik. Kalau buruk, buruk ku kasih. Ana inda dhanni abdi wa ana ma'ahu min haitsu dzikri. Saya bersamanya sesuai dengan apa yang disangkakannya kepadaku. Maka kita harus tetap berprasangka yang positif. Ketika kita melihat yang jelek, kita harus berprasangka baik ataupun positif. Dia belum mau, dia nggak sholat, bukan nggak mau sholat, tapi dia belum dapat hidayah. Nggak mau sholat, belum mau sholat, itu berbeda. Nggak sholat dengan nggak mau sholat, belum mau sholat. Nggak mau sholat atau belum mau sholat. Kalau nggak mau sholat berarti dia mengingkari sholat. Kalau belum mau sholat, dia tidak mengingkari sholat, tapi belum dapat hidayah. Orang yang nggak mau sholat mengatakan nggak, itu ada. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu mesti dipukul sampai mati. Itu syukur kita mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Hambali, kalau dia mengatakan dia tidak sholat, nggak mau sholat, itu dipukul sampai mati. Tapi kalau belum mau sholat, dipukul sampai berdarah, bukan sampai mati. Jadi pahamnya kita ke situ dalam bentuk kita memahami kepada Allah. Jadi kalau perubahan itu harus kita pandang di setiap diri manusia atau makhluk, namanya dia bukan selain Allah, pokoknya itu bahar. Selain Tuhan itu namanya bahar. Maka di sini karena semua selain Tuhan itu punya awal. Tidak ada sesuatu apapun selain Tuhan itu yang bukan punya awal, enggak punya awal. Maka yang mutlak Tuhan itu adalah, maka dikatakan sifat Tuhan itu sedia kala, qidam. Kalau ada dua qidam, maka itu mustahil. Kalau ada yang lain, mustahil itu. Maka Tuhan itu mutlak sifatnya ini. Enggak ada orang yang mensifati sifat qidam, hanya Tuhan. Maka dikatakan sifat Tuhan itu qidam. Nanti 5 sifat salbiah itu diawali dengan qidam ini. Inilah yang menunjukkan sifat ketuhanan bagi zatnya. Dirinya itu, diri Tuhan itu, dia akan menempel 5. Yang lain dari sifatnya itu disebut dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu nanti itu ada pada kita. Dinyatakan Allah pada diri kita. Sedangkan yang 5 ini tidak ada. Contohnya yang sekarang ini, qidam tidak disifati oleh siapapun, apapun, kecuali yang mensifati qidam itu Tuhan. Mana dalilnya dalam Al-Quran? Huwal awwalu. Ada ayatnya kan? Wal akhiru wal zahiru wal batin. Dalam surah apa nih? Ada yang hafal banyak Al-Quran?
wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Surah. Nah, itu enaknya kalau ada yang hafal Quran dalam mengaji. Kalau di Binjai ada di samping saya itu biasanya yang hafal Quran. Begitu saya baca, oh ini surah ini, ayat ini. Gitu. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah itu yang awal, dialah yang akhir. Dialah yang nyata, dia yang tersembunyi. Ini nanti pembahasannya lain lagi. Kalau bahas sekarang agak poning kepala nanti. Yang perlu ini wal awwalu wal akhir. Dia yang awal, dia yang akhir. Tuhan itu yang awal. Tidak ada yang mengawali adanya. Kalau tidak ada yang mengawalinya, berarti tidak ada yang mengaturnya. Kalau kita ada yang mengawali adanya kita, berarti ada yang mengatur kita. Kalau sudah namanya mengatur, berarti semua berlaku harus atas kehendak yang mengatur. Nah, ini nanti sampai kepada qada dan qadar jadinya. Maka kita nggak mau keluar dari aturan, nggak bisa, karena kita sudah ada di kita yang mengawali kita ada. Pada siapakah kita patutnya tunduk? Tentu pada yang mengawali kita, yang mengadakan kita. Bukan kepada selain yang tidak mengadakan kita. Tapi yang lucunya, kita sekarang ini lebih tunduk kepada yang bukan mengadakan kita. Yang mengadakan kita siapa? Yang bersifat kidamiti. Tuhan. Yang mengadakan kita tentu yang tidak punya awal. Kalau dia punya awal, nggak mungkin dia menciptakan. Maka itulah sebabnya, sehebat apapun kita belum bisa menciptakan yang belum ada. Yang bisa menciptakan yang belum ada hanya Tuhan. Kita yang sedia kala. Contoh, nyawa bisa diciptakan. Udah canggih sekarang, bisa diciptakan. Manusia sepintar apapun dia tidak bisa menciptakan, tapi mengolah yang sudah ada dia bisa. Yang belum ada dia tidak bisa menciptakan, tapi mengolah yang sudah ada bisa. Mengolah besi atau apa menjadi mesin, itu kan sudah ada. Yang belum ada nggak akan bisa. Yang belum ada itu adalah ciptaan Allah, Tuhan. Dalam tubuh kita ini, contohnya mata, sudah ada yang bisa menciptakan mata. Maka tidak ada. Kalau sudah ada, sudah dibuat oleh manusia. Tapi mengolahnya bisa, memperbaiki. Tapi untuk menciptakan yang belum ada tidak ada, kecuali yang sedia kala. Yang sedia kala itulah yang dikatakan Tuhan. Nah, itu dia enaknya. Tuhan itu adalah yang sedia kala. Maka mustahil Tuhan itu ada yang mengawalinya. Maka kalau ini kita tanamkan ke dalam pikiran kita, maka tidak ada lagi pengakuan kita atau mengaku-ngaku yang ini Tuhan, yang itu Tuhan, yang ini Tuhan, yang itu Tuhan. Kita hanya tahu bahwa Tuhan itu sedia kala, tidak ada awal adanya Tuhan itu. Nah, kalau dia punya awal bukan Tuhan. Nah, kemudian intinya di situ dia terdahulu. Kalau sudah terdahulu berarti tidak ada yang mendahuluinya. Kalau tidak ada yang mendahuluinya, maka dia tidak ada yang mengakhiri. Karena nggak ada yang mendahului. Karena kita ada yang mendahului kita, maka ada yang mengadakan kita, ada yang mengakhiri kita. Kita akan berakhir.
lalu sifatnya tadi yang saya bilang kepada kita semua, yang kita ambil manfaatnya untuk kehidupan kita dalam bertauhid melalui sifat qidam ini, bahwa tidak ada makhluk yang tak berubah. Semuanya berubah. Maka mulai saat ini, kalau kita sudah paham bahwa Tuhan itu sedia kala, selain Tuhan itu berubah-ubah, pasti berubah, maka jangan pernah putus asa dari apapun yang kita inginkan. Sakit, yakinlah bahwa kita akan sehat. Kullu dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Jadi terjadi, pikirkan perubahan yang baiknya, bukan perubahan yang buruknya. Pasti berubah. Ini kata-kata itu pasti. Pasti makhluk berubah. Berarti wajib akan mengatakan makhluk berubah. Yang tak berubah itu Tuhan. Gitu dia. Kita harus pahamkan bahwa yang berubah itu kita makhluk, yang tak berubah itu Tuhan. Nah, kita lihat. Maka kalau ada orang rajin sholat pun kita harus meyakinkan, oh insya Allah dia berubah lebih baik, lebih taat lagi. Gitu. Ada orang yang jahat, mudah-mudahan dia bisa berubah menjadi baik. Jangan, enggak akan berubah itu, enggak boleh. Kata-kata enggak akan berubah atau enggak mungkin berubah, berarti kita mensifatkan mustahil dia berubah. Berarti ada yang tak berubah, kawannya Tuhan. Nah gitu dia jadinya. Maka oleh sebab itu, jangan pernah berputus asa. Lihatlah, terjadi dalam kehidupan itu perubahan. Namanya makhluk. Yang enggak berubah itu hanya Tuhan. Jadi itu yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Baik ya usahanya nggak jalan-jalan katanya, nggak maju-maju, yakinkan bahwa itu maju. Siapa yang akan membuat perubahan itu? Tuhan. Yang mengaturkan Tuhan. Karena kita diadakan, maka yang kita diatur. Tapi Tuhan nggak diadakan, maka tidak ada yang mengatur Tuhan. Maka kita harus meminta, memohon kepada yang mengatur. Karena dia yang mengadakan kita, tentu dia yang mengatur. Dia yang mengatur rezeki kita, dia yang mengatur cara hidup kita, dia yang mengatur keadaan kita. Maka mintalah yang terbaik kepada yang mengatur. Siapa tadi yang mengatur? Tuhan yang bersifat qidam. Qidam itu artinya terdahulu atau sedia kala. Sampai di sini ada yang kurang jelas, nanti ditanyakan. Inilah sampainya kita di sifat yang kedua. Insya Allah sifat yang ketiga nanti pekan depan akan kita bahas. Dan harusnya malam ini saya ingin memberikan amalan zikir qalbi. Zikir qalbi itu membersihkan hati. Likulli syai'in saqalah wa saqalatul qalbi zikrullah. Bagi tiap-tiap sesuatu itu ada pencuci, dan pencuci hati adalah zikrullah, zikir qalbi. Kalau enggak berzikir nanti kita belajari pun ini enggak dapat dia masuk ke dalam. Maka banyak orang pandai bertauhid tapi tidak pandai hidup bertauhid. Paham dia tauhid tapi dia tidak bisa hidup bertauhid. Dia tidak ada sambungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang, lebih banyak sekarang orang pintar, tapi orang pintar tak berakhlak. Orang berilmu, banyak kan profesor, doktor, tapi tidak dekat dengan Allah. Ada orang sedikit ilmunya, tapi dekatnya kepada Allah luar biasa. Maka oleh sebab itu kita mesti berzikir. Mau malam ini saya kasih zikirnya atau pekan depan? Malam ini kita tulis zikir qalbi. Ya. Nah, berarti minggu depan terakhir pas kita puasa dulu nanti baru habis lebaran. Panjang, berarti cocok ini zikirnya ya. Nah, karena puasa nanti kita berzikir. Iktikaf itu apa yang kita lakukan? Diam aja, baca Quran aja, zikir.
Disitulah kita pembersihan hati. Kalau udah zikir nggak ada lagi, melihat orang nggak sangar lagi. Yang sangar pun senyum kita lihatnya. Itu kalau lembut hati. Tapi kalau hatinya keras, jika dibilangi pun, aku udah tahu itu. Nah, gitu. Jadi ada perlawanan dari hati. Tapi kalau hati lembut, orang kasar pun kita tetap lembut dan tidak ada rasa sakit hati dan mudah memaafkan. Ya. Oke. Bismillah.